والآل والأصحاب من قد وهدى والآل والأصحاب من قد وهدى. Cinta zaman sekarang berawal dari chattingan. Gak bahaya kan? Saling lempar gombalan, belum kenal udah sayang-sayangan. Foto bisa menipu, selfie-nya diedit dulu. Jangan mudah ketipu, mending ta'arufan dulu. Sholli iman al-ahmada, sholli wa sallim daiman al-ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Yang saya muliakan pejabat dari mana tadi? Cukai dan kepada tuan rumah sahibul hajat. Siapa yang tuan rumahnya ini? Sapol BB. Wih, luar biasa. Yang saya muliakan tamu undangan Kapolsek dan Ramil, Pak Lurah, di Pak Lurah ini. Dan James Times sedayapun ingkang rawuh ingkang tansah pinaringan rahayu wilujeng liring sampikala. Allahumma amin. Petak cinondra resik ing wardaya mangayu bagya rahayu wilujeng dian sastrawardaya. Alhamdulillah, syukur nikmat datang kersanipun Allah. Kula panjenengan nyampe sore hampir buka niki, kula panjenengan kasih sehat, kasih sakit ambekan. Ini karunia dari Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Doa kula jenengan dikabul kemarin yang diajar, doa yang diajarkan Rasulullah. Minta keberkahan bulan Rajab, minta keberkahan bulan Sya'ban. Wa balighna Ramadan, sampaikan umur kami ya Allah, nututin Ramadan yang kemarin. Alhamdulillah dikabul oleh Allah. Apa doanya yang diajarkan Nabi? Gimana? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu mau makan. Selagi sore ini ketok-ketok mamai. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Wa balighna Ramadan, sampaikan umur kami nututin Ramadan ya Allah. Itu doa-doa kita kemarin. Alhamdulillah, tak terasa kita sudah 15 hari berpuasa. Di pertengahan bulan kita sudah ada di bulan Ramadan. Ini adalah karunia dari Allah, kasih sayangnya Allah. Kula panjenengan saged sampurna nglakoni ibadah di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Hadirin sekalian, di bulan Ramadan ini luar biasa Bapak Ibu. Beruntung kita nututin. Banyak teman-teman kita yang sudah tidak nututin. Kemarin bulan Rajab ada yang pamit berangkat duluan. Nah,
Kemarin akhir Sya'ban ada yang pamit bahkan ke Pulau Rinca. Oh iya, hati-hati, salam ke Mungkar Nakir. Ya Allah, sudah banyak yang berangkat. Nah tapi pulau panjenengan sekali lagi oleh Allah ditakdir nututin masuk ke bulan Ramadan. Bersyukurlah. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini Pak, ya satu, doa-doa tidak ada yang sia-sia, pasti dikabul oleh Allah. Perbanyak doa, perbanyak baca Quran. Sanggup? Insya. Karena Quran diturunkan di bulan ini, di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini bedanya orang yang beribadah di bulan Ramadan sekali saja ikului api ketimbang ping sewune. Ya Allah, luar biasa. Dengan sedekah 1 biji kurma, Pak. 1 biji kurma. Panjenengan sedekah itu siluwe api ketimbang 1000 biji. Allah, di 1000 kali lipatnya orang bersedekah. Man fattara fihi shaiman, barang siapa orang yang memberi iftar kepada orang yang berpuasa. Apa iftar? Berbuka. Maka kalau diartikan langsung, siapa orang yang ngasih buka nang wong sing poso, kana maghfiratan lidunubi, maka orang tersebut, kalau bahasa Jermannya, agrudus sadusanna, rontok dosa-dosanya, habislah dosa-dosanya orang yang ngasih tadi. Wa raqabatihi wa ittaraqabatihi minan nar, dan dia akan diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Makanya kalau bulan Ramadan, semampu kula panjenengan hendaklah kita bisa berbagi kepada sesama, agar supaya kula panjenengan satu, apa tadi? Hilanglah dosa-dosa di antara kita, dosa-dosa kula panjenengan, dan kita diselamatkan oleh Allah dari api neraka hanya gara-gara bersedekah, memberikan iftar, memberikan buka kepada nang wong sing poso. Ya Allah, makanya orang-orang yang memiliki seperti acara seperti ini, mulianya luar biasa. 1 kotaknya lebih baik daripada 1000 kotak. Subhanallah. Pinter sing diundang ini. Betapa mulianya orang yang ngasih iftar. Masya Allah, turunan dari siapa saja. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ternyata maghrib masih lama. Melak sudah. Baik, saya ingin menyampaikan satu hal yang kemarin saya baca dalam kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Pernah dengar Syekh Abdul Qadir? Bukan Jailani, salah, Al-Jilani. Karena beliau lahir di desa namanya Jilan. Banyak orang membacanya Jailani, salah besar. Ya. Kenapa kok dibaca Jilan, Al-Jilani? Karena beliau lahir di desa namanya Jilan. Kalau di Facebook gue itu Sudirman Al-Bondowosi, berarti karena gue lahir di Bondowoso. Kemudian Imam Ghazali itu lahir di desa Ghazal, sehingga diberi nama Al-Ghazali. Gitu. Jadi diikutkan kepada di mana dia dilahirkan. Nah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini pernah nulis buku, dan di dalam kitabnya beliau itu diterangkan tentang Ramadan, Pak. Fadilah Ramadan ditinjau dari segi huruf-hurufnya. Ternyata tiap huruf itu ada maknanya. Tiap huruf ada maknanya. Ada berapa huruf, Pak? Ramadan itu 5 huruf. Ramadan berapa huruf? 10. Ra, mim, dot, dotnya panjang, Ramadan, ada alifnya. Yang keempat alif, yang terakhir nun.
Berapa? 7. Oh 5. Kirain ini 7. 5. Ada 5 huruf. Lah itu diterangkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ra misalnya, ini kepanjangan dari Ridwanullah. Ridhonya pun Allah. Orang berpuasa itu, nah yang diharap adalah ridhonya Allah. Apa Pak yang diharap di bulan Ramadan jenengan? Bukan. Apa yang diharap? Adzan maghrib. Tak mungkin belum ada kok buka. Lah batal puasanya. Nah baik, kembali kepada dawuhnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, Ra itu kepanjangan dari Ridwanullah. Kalau bahasa Bondowosanya, seeking pleasure of God only. Bahasa Bondowoso. Kalau bahasa santrinya apa? Ibtigha mardhatillah. Yang diharap adalah ridhonipun Gusti Allah. Ini rohnya Ramadan, mengharap ridhonya Allah. Bon. Yang kedua, mim. Mim ini kepanjangan dari apa? Mim ini lungguh sih. Pun ngelak soalnya. Tak manggil-manggil. Sih, dilungkas. Apa jam saya yang rusak? Mim ini kepanjangan dari mahabbatullah ya'nil asah. Katanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mahabbatullah, condongnya, kecintaannya seorang hamba kepada Allah ini mengalahkan dari berbagai macam maksiat. Contoh anak perempuan kita diapelin uang mana pas isya yang ayo nang kafe moh aku tak taraweh, gitu kan? Condongnya dia kecintaannya kepada Allah daripada maksiat. Yo guys mari taraweh yo, ayo ngafe moh aku tak tadarus. Jadi tetap kecintaannya kepada Allah lebih daripada maksiat. Ini bulan Ramadan luar biasa. Nggak ada ceritanya orang beriman, orang mukmin, orang beriman, orang bertakwa kepada Allah bulan Ramadan gendaan, nggak ono. Le ono ya brengsek. Nggak ada. Orang mukmin mari taraweh gendaan, bukan mukmin itu. Siluman. Nggak ada. Kenapa? Ramadan, mimnya Ramadan adalah mahabbatullah anil asal. Condongnya seseorang kepada cintanya kepada Allah, menjalani apa yang diperintah, menjauhi apa yang dilarang, itu lebih kuat daripada maksiat. Ini mimnya Ramadan. Ini dahsyatnya Ramadan, Pak. Katanya Imam siapa tadi? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ramadan, dotnya ini domanullah. Apa itu? Jaminan Allah. Ada dalam hadis qudsi, Pak. Ada dalam hadis qudsi dikatakan kullu amal ibni Adam lahu. Semua amal ibadah manusia, anak Adam itu baginya. Illa shaum, kecuali puasa. Kecuali puasa. Fa'innahu li, kalau puasa itu untukku. Makanya karena puasa itu untuk Allah, ayo berpuasalah sesuai dengan syariat. Ya, karena puasa itu karena puasa itu untuk Allah, mari berpuasalah yang terbaik. Karena itu hadiah untuk Allah. Puasa kula panjenengan jangan dicemari dengan kemaksiatan mulut, riba, fitnah, namimah. Jangan puasa kita ini yang untuk Allah jangan dicemari dengan kerusakan, kotoran maksiat mata, maksiatnya mulut, maksiatnya telinga. Jangan dicemari dengan maksiatnya tangan, jangan dicemari dengan maksiatnya kaki. Sanggup kira-kira? Insya. Karena puasa hadiah untuk Allah. Makanya makanya puasa disebut ibadah sirriyah, ibadah yang sirri.
ibadah yang rahasia, yang tahu hanya kula jenengan dan Allah. Coba jenengan pas mau wudu zuhur di tempat wudu, jujur. Ka ono sing ngeruh kalau di antara mereka ono sing entek sak cibuk. Alasane kumur-kumur. Ya Allah, kumur-kumur gak mari-mari entek sak canteng niku. Ka ero kita yang tahu hanya dirinya dan Allah, makanya disebut ibadah rahasia. Ya kan? Nah, oleh karena itu beribadahlah puasa ini sebaik mungkin, ya sehebat mungkin, sebagus mungkin, karena ibadah puasa hadiah untuk Allah. Fa innahu li wa ana ajzi bih, dan akulah yang bertanggung jawab kata Allah untuk memberikan pahala langsung kepadanya tanpa melalui malaikat. Inilah yang disebut dhamanullah, jaminan Allah. Itu huruf dha. Yang keempat huruf apa, Pak? Huruf apa, Pak? Alif. Ramadan. Panjang dotnya, ada alifnya. Alif apa? Ulfatullah. Alif itu kepanjangan dari ulfatullah. Kepanjangan dari ulfatullah itu artinya kasih sayangnya Allah. Maka kalau di bulan Ramadan itu ada kelipatan pahala, ada ampunan, banjir rahmatnya Allah, bahkan surga pun rindu kepada orang yang puasa. Kemudian masih dikasih malam kemuliaan berupa malam Lailatul Qadar oleh Allah. Itu semua karena kasih sayangnya Allah datang pulau panjenengan. Orang yang beribadah di suatu malam, kok kebetulan malam itu pas malam Lailatul Qadar, maka ibadah pulau panjenengan yang cuma satu malam, kok indahnya Lailatul Qadar, itu lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Sudah saya hitung 1000 bulan itu berapa. Ternyata 1000 bulan itu 83 tahun lebih 4 bulan. Ibadah pula panjenengan yang cuma satu malam diterima oleh Allah, bahkan lebih baik daripada ibadah selama 83 tahun lebih 4 bulan. So sweet pokoknya. Luar biasa. Umur pula panjenengan belum tentu. Kanjeng Nabi saja 63, yang kata Rasulullah umatnya tidak akan jauh beda dengan aku. Baina siddiq wa sab'in, lek swida ya 70. Tapi kan swida ya ono swida songo. 70 ya ono 70 songo. Karek Kanjeng Nabi swida telu. Lek niru Kanjeng Nabi, umpama detik ini umur kita sudah 63 lebih 11 bulan, kurang sebulan. Kadang wis towek gak moco, wis towek itu loh segendaan. Ya Allah, Masya Allah, ancor bisa telur, tekor bisa mentol. Allahumma sholli ala Muhammad. Moco. Ya Allah, oleh karena itu mudah-mudahan bulan jenengan ini dawa umur, barokah rezekine, padang dalane jembar. Loh, jembar dalan bisnise, jembar dalan usahae. Sapa ngomong kuburan iki, Mang? Aja suruh ke susu lah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, mugi-mugi kula panjenengan sehat selalu sampai akhir Ramadan, tetap menyempurnakan ibadah Ramadan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Huruf alif ulfatullah itu menandakan bahwa Allah di bulan Ramadan menebarkan kasih sayangnya, menebarkan kasih sayang kepada siapapun hambanya yang beribadah di bulan Ramadan. Mugi-mugi termasuk pulau panjenengan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ra mim dot alif terakhir nun. Apa nun itu? Kepanjangannya nurullah, cahayanya Allah. Cahayanya Allah. 2 hari yang lalu saya bermimpi melihat cahayanya Allah.
dalam tidur. Subhanallah, baru cahayanya Kak bisa suwe-suwe nangkap. Saya jadi teringat dalam satu ayat yang menceritakan Nabi Musa ngotot kepada Allah, kepingin lihat Allah. Wis dipenging karo Gusti Allah, ojo Musa, ojo awak ora kira kuat. Please help me ya Rabb. Tolong ya Allah, tampakkan. Kok gak percaya tak? Bukan sanes boten percaya, cek kepingin pulau yakin. Oke kalau begitu, silakan besok ya ke Gunung Tursina, ke Jabal Tursina. Wis Nabi Musa ke sana, sampai di sana oleh Allah disuruh noleh ke kanan. Coba kau noleh ke kanan. Ya, begitu noleh ke kanan, di situ cuma melihat nurnya Allah. Dan itu menyebabkan mata Nabi Musa silau yang luar biasa sehingga sampai ngeblak. Dalam tafsir itu dikatakan ada yang mengatakan seminggu, ada yang mengatakan telung dino, enggak siuman. Ya, karena gara-gara silau tadi. Begitu ditunggu oleh Allah sampai telung dino atau seminggu tadi, begitu siuman Nabi Musa ditanya oleh Allah, piye sa diteruski ora? Buatan ya Allah, buatan kiat ya Allah. Ini baru nurnya Allah loh Pak. Baru nurnya Allah. Allah tidak bisa dilihat di dunia, besok di surga. Mungkin termasuk pulau panjenengan. Semoga jadi ahli surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nurnya Allah ini apabila nempel di hati siapapun yang dikehendaki oleh Allah. Kalau nur Allah ini nempel ke hati siapapun yang dikehendaki oleh Allah, maka hati orang tersebut akan padam, akan bisa melihat dengan pandangan Allah, menjadi orang yang makrifat billah. Masya Allah. Orang-orang yang hatinya ketempelan nurnya Allah, ketok mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, kelihatan. Kalau hatinya ketempelan nurnya Allah, ketok di bujuni dewi, di bujuni tonggo, ketok. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Lah kenapa akhir zaman ini kok akeh wong sing nyeruduk nang bojone tangga? Atine bulet. Atine petang. Naudzubillah. Sepindah maneh ya Allah, mugi-mugi hati kami yang hadir di tempat ini mudah-mudahan ketempelan nurnya Allah, sehingga kita bisa melihat mana yang hak, mana yang batil, sehingga kita padam ketok jelas mana jalan menuju masjid, mana jalan menuju rumah setan. Ya Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya buka segmen dialog interaktif bebas pulsa, 2 penanya. Silakan yang mau bertanya, bebas tapi sopan. Halo, Pak Bansat barangkali mau tanggung apa? Si tangan ini kurang 10 menit. Ada yang ditanyakan? Ya, oke, yang ngaco. Oh, pukul. Kirain ngaco. Siapa yang ngaco? Dapat hadiah nanti. Pak Lurah silakan. Pertanyaannya singkat saja. Kadang-kadang kita ini beramal dengan bangganya agar dilihat oleh orang banyak. Ada kalanya dengan berhati-hati dan sirri. Bagaimana kita menyikapi tersebut, mengamalkan sesuatu dengan bisiri wal alaniyah. Mohon penjelasannya. Terima kasih saja bisa sampaikan. Tadi saya bilang
puasa itu ibadah sirriyah. Bagaimana kalau ada pas saat puasa ibadahnya terang-terangan? Tidak apa-apa Pak. Poso-poso sholat jamaah di masjid. Kita uang akeh, apa-apa. Karena memang tempatnya harus terang-terangan. Kalau jamaah. Terus kita ini? Kita harus ada berbagi misalnya dengan anak-anak yatim, dengan orang-orang yang dengan masakin ya, duafa misalnya. Kita memberinya kan sudah difoto lagi oleh Departemen Sosial. Waduh, tidak apa-apa sebagai syiar. Yang penting hati kita ditata. Hati kita tetap karena Allah, walaupun foto pas memberi itu disebar, ya tidak masalah, silakan, tidak ngaruh, tidak efek. Misalnya, yang penting orang bisa tertarik gara-gara lihat foto jenengan, misalnya, itu juga dapat pahala. Jadi tidak apa-apa, ibadah sirriyah, tapi pada waktu ibadah sirriyah kita selain itu juga beribadah terang-terangan, tidak apa-apa. Buko itu yang dapat pahala kalau berbuka yang dengan ini takjilul iftar, mempercepat berbuka, itu kan sunnah. Langsung berbuka, mempercepat berbuka jam 5 buka. Oh jangan, dipantungi orang itu bohong. Ya. Nah maksudnya begitu masuk maghrib kita cepat-cepat membatalkan itu sunnah, dapat pahala. Lah ngentok ngeten lho, tidak apa-apa, tidak ngaruh kepada ibadah sirriyah kita. Ya, paham ya? Kalau yang sunnah lagi tentang sahur apa? Takhir sahur, mengakhirkan sahur, itu juga dapat pahala. Misalnya bisa kurang 20 menit. Nah, misalnya itu cepat kita makan. Dan begitu tinggal 30-an bisa telah tiba tak ngomong tenan kan masih lampu kuning loh. Tapi jangan pas lampu merah Pak. Pas lampu merah itu adzan si minum batal. Le imsak minum gak apa-apa lampu kuning. Tapi ingat, hati-hati cuma 10 menit. Itu pun antara masjid yang satu dengan yang lain gak bodoh. Hati-hati betul. Begitu imsak bisa hati-hati wis. Ono jam umrohan. Ono di sekolah ndang kan. Paham ya? Kadung langsung tadi. Komandan perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan dicontohkan ke Ustaz ya. Jadi di beberapa kegiatan teman ataupun yang lain karena biasanya kan itu ada kegiatan sampai agak larut malam, entah itu bagaimana kita harus setelah itu atau sedangkan waktu itu kita ketiduran. Nah, kita bangunnya itu pas sudah terdengar imsak dan kita belum mempersiapkan untuk begitu. Nah, bagaimana kita mengantisipasi agar kita tetap bisa makan sahur dan tidak sampai rusak ibadah puasa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saya katakan bahwa imsak lampu kuning, jenengan ketiduran, menjaga keamanan lingkungan sampai larut malam ketiduran, bangun-bangun imsak telah tiba. Nah, ikut jenengan cepat-cepat toh, sih kurang 10 menit. Cepat-cepat. Kurang 10 menit. Ini kurang 3 menit. Ya, kurang 3 menit. Ya. Jadi cepat-cepat makan, minum. Cepat insyaallah 10 menit cukup. 10 menit cukup. Hadirin sekalian, untuk mempersiapkan buko dan pembagian biar tidak susu dan tidak terbentur, ya saya akhiri sampai sekian dulu. Mudah-mudahan ada barokah manfaatnya. Semoga bulan jenengan, puasa bulan jenengan diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Makatan ya, buah durian, buah kedong-dong. Cukup sekian, dong.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salawatan takunu laka ridwan wa li haqqihi adaan. Allahumma ya Allah jammilna bis-sihha wal 'afiyati was salamah wa haqqqiqna ya Allah bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Bibarakati Ramadan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Adapun doa Allahumma lakas sumtu itu dibaca setelah kita membatalkan, bukan sebelum batal baca itu salah. Jadi Allahumma lakas sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin itu dibaca setelah kita batal. Jangan keliru. Paham ya? Terima kasih. Tunggu diri-diri. Terima kasih luar biasa sekali Pak Yai Dr. Haji Sudirman MAG. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara sosialisasi